Pak Erik cari nggak alternatif pelatih pengganti Sintayong? Nggak ada, karena sepakatannya itu. 5 calon kandidat pelatih pengganti Sintayong di Timnas Indonesia. Pelatih Persis Solo mendapat kabar buruk dari Ramadhan Sananta. Sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita sama-sama dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya, biar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut ke berita pertama. Milomir Persija dapat informasi Ramadhan Sananta alami cedera. Pelatih Persis Solo Milomir Persija mendapatkan informasi bahwa Ramadhan Sananta sedang mengalami cedera. Sebagai informasi, kondisi Ramadhan Sananta sempat menjadi pertanyaan. Hal tersebut tak terlepas dari hilangnya nama Sananta di skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pemain berposisi striker itu bahkan tak pernah bermain sekalipun di ajang yang terlaksana di Qatar tersebut. Kabar terakhir menyebut bahwa sang pemain mengalami masalah kebugaran. Namun terdapat kabar baru. Pelatih Persis Milomir Persija mendapat informasi bahwa Sananta memang mengalami cedera. Hal ini disampaikan Milomir Persija tepat setelah laga Persis versus Madura United pada 30 Januari 2024. Sananta sepertinya mengalami cedera, kata Milomir Persija. Erick Thohir berharap 3 calon pemain naturalisasi rampung bulan depan. Ya, Ketua PSSI Erick Thohir berharap 3 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. 3 pemain yang saat ini tengah menjalani proses menuju naturalisasi adalah Nathan Choaon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Untuk Nathan, sejatinya proses sudah di tahap akhir, yaitu sumpah kewarganegaraan. Selanjutnya, Nathan dijadwalkan mengambil sumpah kewarganegaraan bersama Jai Ijes pada Desember lalu. Namun saat itu, Nathan tidak mendapat izin dari klub sehingga tak bisa datang. Erick Thohir berharap para pemain ini bisa ikut tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Karena itu, ia meminta pihak-pihak terkait untuk turut serta mendukung dan membantu proses naturalisasi. Kita masih menunggu Tom Haye untuk ke midfielder, gelandang, dan Oratmangun di posisi depan. Itu 2. Kita juga masih menunggu Nathan yang umurnya 21 tahun. Siapa tahu bisa masuk U23 Piala Asia U23. Tapi Tom Haye dan Oratmangun sudah kualifikasi Piala Dunia. Kalau bisa ikut bermain di bulan Maret, kalau bisa. Karena ini semua perlu bantuan semua stakeholder, pemerintah, DPR, semua untuk merealisasikan. Gak bisa saya kerja sendiri, ucap Erick Thohir. Timnas Indonesia saat ini ada di posisi ketiga babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda baru mengoleksi 1 poin dari 2 laga awal. Respon Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat ditanya alternatif pengganti Sintayong di Timnas Indonesia. Ya, Sintayong membuat heboh pecinta sepak bola tanah air pada hari Selasa 30 Januari 2024. Ia mengaku mendapat penawaran untuk melatih negara lain. Pernyataan ini dikeluarkan Sintayong ketika kontraknya bersama Timnas Indonesia tersisa hingga 30 Juni 2024. Lantas, apa respon Ketua Umum PSSI Erick Thohir mendengar pernyataan di atas? Erick Thohir mengatakan dirinya sebagai profesional. Ia dan Sintayong sepakat melakukan kerjasama hingga 30 Juni 2024.
Diperpanjang atau tidak kontrak Sintayong tergantung hasil Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 yang mana ditargetkan lolos ke PES gugur. Saya kan orang profesional, jadi saya pegang prinsip itu. Kesepakatan saya dan Sintayong yang kontraknya habis hingga Juni ada 2 parameter, yakni Timnas Senior lolos 16 besar Piala Asia yang kemarin dan 8 besar Piala Asia U23. Kita punya komitmen itu, baru kemudian bicara perpanjangan untuk 2027, kata Erik. Apakah saya puas dengan Coach Sintayong? Puas. Sama kalau ditanya Pak Erik, cari enggak alternatif pelatih pengganti Sintayong? Nggak ada, karena kesepakatannya itu sampai Juni 2024 dengan beberapa target. Lanjut Erick Thohir. Lima calon pengganti Sintayong di Timnas Indonesia. Ya, masa depan Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia mulai diragukan. Sebab kepada media dari Korea Selatan, Sintayong mengaku punya tawaran menarik untuk melatih negara lain. Kontrak Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia akan berakhir pada Juni 2024 nanti. Memimpin Indonesia di Piala Asia U23 2024 mungkin bakal jadi tugas terakhir pelatih 53 tahun tersebut. Park Hang-seo bisa jadi kandidat ideal untuk jadi pengganti Sintayong. Sebab selain sama-sama berasal dari Korea Selatan, Park Hang-seo sudah paham sepak bola Asia Tenggara karena pernah melatih di Vietnam. Park Hang-seo membawa sepak bola Vietnam naik level, lebih dari sekedar gelar Piala AFF. Park Hang-seo membawa Vietnam bermain di Piala Asia dan lolos putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Alexander Polking. Seperti Park Hang-seo, Polking juga sangat memahami sepak bola ASEAN. Sebelum namanya melambung sebagai pelatih Timnas Thailand, Polking pernah melatih beberapa klub ASEAN dan sukses. Sebagai pelatih Thailand, Polking meraih 2 gelar Piala AFF dan lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Dari 37 laga yang dimainkan Thailand bersama Polking, 21 kemenangan mampu diraih. Luis Milla pernah melatih Indonesia pada tahun 2017 hingga 2018 lalu. Ketika itu banyak yang berpendapat bahwa Luis Milla tidak mendapat waktu yang cukup. Luis Milla dengan para pemain mudanya belum mencapai potensi terbaik. Luis Milla kembali ke Indonesia pada tahun 2022 untuk jadi pelatih Persib Bandung. Luis Milla mampu membawa Persib bangkit dari papan bawah menuju peringkat 3 klasemen akhir Liga 1 2022-2023. Joachim Low punya reputasi mentereng. Low pernah membawa Jerman menjadi juara Piala Dunia 2014 bersama Jerman. Low punya rekor 125 kemenangan dari 198 laga yang dimainkan. PSSI sendiri punya hubungan baik dengan DFB, Federasi Sepak Bola Jerman. Salah satu kerjasama itu adalah penunjukan Frank Warmuth sebagai konsultan pelatih untuk Piala Dunia U17 2023 lalu. Jadi, kenapa tidak mendekati DFB untuk merekrut Low? Akira Nishino. Selain Jerman, PSSI juga punya hubungan baik dengan JFA. Kedekatan itu bisa dipakai untuk menjejaki potensi pelatih top dari Jepang. Akira Nishino bisa jadi salah satu opsi. Akira Nishino punya pengalaman melatih yang panjang. Dia pernah jadi pelatih timnas Jepang, bahkan pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Dia menjadi pelatih Thailand. Namun, pandemi COVID-19 membuat Nishino hanya 10 kali memimpin Thailand berlaga.